Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa. Bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana, mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijak, bajikkan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja menerapkan, mengimplementasikan, mengejawantahkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, keniscayaan bagi insan yang hidup di bumi pertiwi. Pemirsa tercinta, masih dalam suasana Idul Fitri 1444 Hijriah. Kami kemarin absen, tidak mengunggah rekaman karena berada di desa kelahiran kami untuk membersamai ibu dan keluarga besar kami di desa Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Kami bersyukur berkat zikir doa panjenengan semua, lintas iman, lintas agama, lintas suku, bangsa, keluarga kami dalam keadaan selamat sehat dan merasakan istimewa bahagia berkumpul bersama keluarga dalam suasana kembali kepada fitrah insan yang diciptakan oleh Allah serba sempurna, yang karena kesempurnaannya itu justru ada kekurangannya. Karena itu mensyukuri nikmat kesempurnaan iman, Islam, ihsan, kesehatan, ilmu pengetahuan, dan rezeki yang senantiasa disediakan oleh Allah adalah niscaya. Kali ini kita malah sejenak mencermati dengan seksama keberadaan Idul Fitri 1444 Hijriah. Rona pesona, bineka warna pendapat berkaitan dengan hilal, apakah dihisap ataukah dihitung. Yang dihitung tentu saja lebih dahulu menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah. Yang merebak adalah organisasi besar dan tertua pimpinan pusat Muhammadiyah. Bertepatan dengan 21 April 2023. Namun setelah 3 hari berlalu, kami justru juga menemukan bahwa saudara-saudara kita sebagian memperingati 1 Syawal itu bertepatan dengan tanggal 19 April dan tanggal 20 April. Jadi kalau kita mencoba menghitung, maka setidaknya ada 19, 20, 21, 22, dan 23. Jadi ada 5
satu Syawal yang diyakini oleh saudara-saudara kita benar adanya. Karena itu, orang-orang yang memiliki hati nurani, cerdas, dan keimanan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, apakah mereka rakyat biasa, rakyat jelata, sampai dengan pejabat tinggi negara, ada di lembaga apapun, bergengsi ataupun kurang populer di tengah masyarakat, berbicara dengan kearifan, landasan etika yang bisa diterima oleh setiap dada, yang tidak merusak rasa bersaudara, adalah niscaya. Jika ada organisasi massa memanfaatkan ruang-ruang publik, infrastruktur publik, namun di sisi yang lain tidak mengikuti keputusan pemerintah dalam hal penetapan satu Syawal, maka segelintir manusia yang sangat kasar kata-katanya dan sangat tidak bijak, meskipun akhirnya meminta maaf, menunjukkan betapa rendahnya mutu pikiran yang disampaikan oleh anak manusia itu. Karena itu mudah-mudahan segera bertobat. Namun upaya hukum yang dilakukan oleh tim penasihat hukum dari organisasi besar yang diancam-ancam dengan cara-cara yang sangat culas dan keji, harapannya tentu berlangsung secara adil dan bijak. Sehingga Indonesia yang dibangun oleh para ulama, oleh para pejuang bangsa, rohaniawan, spiritualis, akademisi, cendekiawan, dari lintas iman, lintas agama, lintas budaya, lintas kepercayaan, lintas suku bangsa, dan berasal dari ragam bangsa asalnya, hendaknya dipelihara dengan baik. Suasana Idul Fitri jangan dikotori dengan hati yang keji, yang tak terpuji, yang sangat nista bagi bangsa yang mengaku dirinya adalah bangsa yang besar, yang senantiasa menebar senyum. Namun senyum itu ketika mengandung racun dan memecah belah anak bangsa adalah senyum kemunafikan, senyum yang sangat ternista. Kata-kata yang dibarengi dengan senyum buruk dan nista adalah kata-kata yang berbisa, yang tidak ada manfaat dan gunanya. Semoga nanti penetapan tanggal 10 Idul Adha, jika ada perbedaan antara organisasi massa keagamaan dengan pemerintah, tidak ada lagi manusia Indonesia yang berbicara culas, apalagi jika dia dibayar dari keringat rakyat jelata hingga orang-orang yang berkelimpah mewahan harta benda. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perbedaan adalah keniscayaan. Dan pemerintah itu bukan suci, tersakralkan, tidak demikian. Karena itulah sadar akan masing-masing kekurangan diri di lembaga manapun adalah keniscayaan. Tersadar-sadar atas kekurangan masing-masing orang yang ada di dalam lembaga formal, lembaga informal, lembaga non formal. Kemudian kekurangannya itu
didialogkan, ditegur sapakan asilah ar-rahim, seperti semangat Idul Fitri. Sungguh keharusan supaya generasi milenial, generasi Z mewarisi kearifan dari orang-orang yang dewasa. Dan orang-orang yang dewasa itu tidak selalu tua umurnya. Orang-orang yang dewasa itu tidak selalu yang bergelar profesor, doktor. Kemudian profesornya itu ada puluhan, bahkan ada ratusan mungkin. Doktornya ada puluhan, ada ratusan mungkin. Bukan itu tanda kedewasaan. Tapi tanda kedewasaan adalah hati yang cerdas. Yang dilambari, didasari oleh keimanan dan ilmu pengetahuan. Sehingga ketika menyampaikan kata-kata yang bisa diserap oleh massa adalah kata-kata yang mengandung pesona etika. Dan yang bisa diterima dengan dada fitrah anak manusia bangsa Indonesia. Tolong saudara-saudaraku, apalagi jika kalian menjabat sebagai pemegang instansi publik, instansi kenegaraan, jaga lisan, jaga sikap, jaga perilaku, lebih dari sekedar rakyat jelata. Karena kalau kita harus jujur mengatakan, justru rakyat jelatalah yang tidak pernah mengumbar kata-kata yang tidak beretika. Semoga proses persidangan atas penistaan pada organisasi massa yang berbeda dengan pemerintah benar-benar seluruh komponen peradilan, baik penasihat hukum, jaksa maupun hakim, semua ingin mewujudkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapapun yang bersalah hendaknya menerima hukuman yang setimpal dan seadil-adilnya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian manusia berbuat baik, maka kebaikan itu akan dikembalikan oleh Allah berlipat-lipat ganda, 10 kali lipat, 7 kali lipat, 10 kali lipat, 700 kali lipat, 100, 700, tak terhingga. Namun ketika manusia berbuat dusta, buruk, dosa, kenistaan, menista sesama manusia, melanggar peradaban, melanggar hukum negara, dikembalikan oleh Allah hanya berbanding 1. Demikian maha cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Siapapun tak mengenal suku, bangsa, ras, agama, kepercayaan, semuanya diberikan rasa Rahman dan Rahim, maha kasih, maha cinta, maha sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Idul Fitri tidak ada lain kecuali kita mempersembahkan sikap perilaku yang terpuji. Semoga amal ibadah kita, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat yang telah menjalani prosesi ujian di kawah candra di muka Syahrul Ramadan, Syahrul Ali, Syahrul Magfirah, Syahrul Istighfar, Syahrul Salat, dan banyak lagi rangkaian nama-nama yang sudah kami kurat dalam sabdana nyaris 200 judul lebih. Dan kali ini kami mengakhiri dengan sabdana syair yang ke-16.964. Idul Fitri
bagian pertama. Idul Fitri kembali pada fitrah suci manusia. Kalian boleh melihat hilal pertanda akhir puasa. Kalian boleh menghitung hilal pertanda akhir puasa. Keduanya selalu akan datang, akan ada sepanjang usia dunia. Mustahil semua sepakat ruqyah atau hisab sedunia. Binika ijtihad itu wajar sepanjang menghormati sesama. Tak perlu memaksakan ruqyah hisab kepada sesama manusia. Malang 21 April 2023. Dan pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara kami dari Biara Ursulin Gereja Katolik Koryeso yang ada di Jalan Jaksa Agung Suprapto, yang satu wilayah RW 2 Kelurahan Samaan dengan domisili kami. Karena saudara-saudara kita pada tanggal 21 malam, mulai dari pemimpinnya yang kami hormati, saudara kami, Romo Fajar Tejo Soekarno, kemudian diiringi dengan para frater dan suster, serta pemuda dan orang tua Katolik, serta di dalamnya ada siswa SMP, SMA, dan SMK Koryeso. Kerja bakti membersihkan jalan karena kami menggunakan ruas jalan Jaksa Agung Suprapto di ujung jalan masuk, tepatnya di perempatan samping kiri Biara Ursulin Gereja Katolik Koryeso. Semua menyatu. Dan tidak cukup hanya sampai di situ. Romo Pajar, frater, suster, jemaat, dan para siswa menunggui kami, menjaga kami. Bukan tidak aman, tetapi menunjukkan solidaritas, kesetikawanan dalam antar iman. Kami sholat, kami khutbah, ditunggui mereka semuanya dengan penuh cinta. Hingga selesai acara sholat Idul Fitri dengan rangkaiannya, dan saudara-saudara kami dipimpin oleh Romo Fajar, frater suster jemaat, diikuti jemaat dan siswa, siswi, mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kami semua yang tidak berhalangan berjabat tangan demikian mesra penuh cinta. Sekali lagi, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Dan tidak ada perlombaan terbaik kecuali perlombaan menuju kebaikan. Dan keluarga besar Koryeso, keluarga besar Masjid Khadijah Celaket Malang, keluarga besar masyarakat muslimin, muslimat, mukminin, mukminat Celaket dan sekitarnya saling bertegur sapa dengan penuh rasa cinta. Terima kasih. Tuhan senantiasa memberkati kita. Barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin.